Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman ya, kemarin kita syuting bahkan sempet ini teman-teman, Mas Devi ini yang kemarin syuting di kandangi Mas Vicky ya. Tuh saya minta tolong karena saya alhamdulillah teman-teman saya kelahiran anak kedua. Istri saya melahirkan kok sama istri saya Mas. Oh ngono. Nah, di kemarin enggak bisa syuting. Ini tadi juga kesini juga tak sempetin sih. Habis ini wayahe ngomong lagi Mas. Oh ngono. Iya. Karena saya sendiri pulangnya cuma Sabtu Minggu teman-teman. Senin sampai Jumat dulu kerja. Bikin video itu biasanya 1 minggu. Kemarin alhamdulillah dapat rezeki kelahiran anak kedua saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini teman-teman kemarin yang kita ambil host cabutan ini teman-teman. Iya. Dan kebetulan host cabutan ini juga punya channel ya Mas ya? Ya alhamdulillah Mas. Sudah punya channel sendiri Mas. Channelnya apa Mas namanya? Ini channel kita namanya Domba Kediri Mas. Domba Kediri ya. Jadi dalam channel itu nanti apapun aktivitas saya, ngarit, bikin pakan, dan keseharian ngasih pakan ini ya kan. Terus setelah itu kita kirimkan, kita kan kalau bisa kan oke lah kita ternak domba, tapi kita kan punya sampingan. Dalam artian sampingan itu kita punya produk sampingan dari domba. Kita kirim pakan, kita kirim bibit, kita buat chopper banyak ya. Potensi apa yang ada di domba kita salurkan Mas. Nah, itu jangan lupa teman-teman di subscribe ya channelnya Mas Domba Kediri. Domba Kediri. Tapi nanti kalau udah subscribe dan lihat yo sapi-sapi bangga dilihat loh. Ki teman-teman Kurawa ini baru ndelok Mas Vicky juarang ndelok channel gue. Takon nganu Mas Vicky ya. Mas Vicky penggemarmu nganu ya Mas. Podo beralih hati ini ya. Beralih hati ya. Iya ta. Ya dilihat semualah teman-teman karena ini memang kreator-kreator untuk dunia peternakan ya. Iya Mas. Insya Allah saya itu sebagai breeder ya, mengutamakan breeder. Kita akan mengutamakan apa itu namanya penanganan tentang hewan, tentang bank pakan dan lain sebagainya. Itu nanti saya akan bagikan di vlog di Domba Kediri seperti itulah. Jadi teman-teman bias ben gak menggur isine apa jenenge ya tentang domba saja tidak, tapi juga kita akan membahas di bank pakan, perawatan bank pakan gitu. Terkait perawatan itu nanti ada wayang ngelepi apa Mas? Pengairan, irigasi, terus pemupukan, terus bikin serintil yang diseleb, itu nanti kita akan juga di sana. Oke, iki karena ya tadi kita terbatas waktu iki apa iki? Pembahasannya apa iki? Oke, ini tadi alhamdulillah Mas, iya dah. Belum ada yang request, tetapi saya punya inisiatif. Berhubung di tempat saya ini ada domba yang hamil tua, kok hamil bunting ya? Bunting. Berhubung di tempat saya ini ada yang bunting tua, kita itu gimana caranya untuk mendeteksi bahwasanya dia itu sudah bunting atau belum? Kalau dari bunting muda itu biasanya itu dilihat dari nganunya, wadonan itu yo jenis kelamin? Bukan jenis kelamin, kemaluan. Nah, kemaluannya biasanya abang, abu hangat. Memang seperti kayak birahi. Nah, terus setelah itu kalau dia itu bunting muda itu seperti dia itu bunting muda ketika dia hampir sama seperti manusia. Manusia kan ada masa kayak apa Mas wong sing ngenom-ngenomi apa jenenge nggih? Gak ngerti ngenom-ngenomi, ya pokoknya intinya ngenom-ngenomi ini teman-teman ya. Nah, intinya ngenom-ngenomi iki ya dhek iki mangan angel ngono-ngono kuwi lho. Oh, rada nganu ya, lesu mangan. Itu ketika domba itu bunting muda, biasanya kalau peternak semuanya itu tahu, memang mendalami tenan terus menjiwai. Kok biasanya tak pakan ngene iki gelem, biasanya itu memang dia itu bunting muda. Karo nganu mutah-mutah lah cara hamil muda ini ya. Mutah-mutah. Seperti itu. Tapi enak sing lebih spesifik apa jenenge lali aku, Mas. Apa ya? Ngenom-ngenomi lah wis ngene. Itu berarti seperti itu ya dari segi apa mau
Bunting muda. Bunting muda itu dari perilaku. Perilaku Makannya seperti berkurang itu. malah. Makannya berkurang, lesu, wis males-malesan lah dia itu. Terus jadi apa mau? Dari segi kewadonannya bengkak? Kewadonannya biasanya bengkak, ya. Terus mari ngono abang agak kemerah-merahan, ya kan? Kayak birai persis ya? Hampir seperti birai. Tapi kalau birai kan dia kan gelisah, mubeng, ya kan seperti itu mas. Nah tetapi kalau bunting muda biasanya itu dia itu jerum, seperti aras-arasen, ngenom-ngenomi lah intinya ngono. Nah di sini alhamdulillah tidak ada yang bunting muda, tapi ada yang bunting tua mas. Nah di sini saya akan menjelaskan gimana caranya bahwasanya domba itu terlihat bunting tua atau tidak. Iya. Nah caranya gini mas ya. Kita langsung praktek saja mas ya. Oh naik atas. Naik ke atas. Kalau bisa memang harus seperti itu, naik ke atas. Saman nggak usah naik ke atas, saman cuma ngesutnya dari bawah. Soalnya ini nanti dombanya tak adep nih ini. Oh iya. Dombanya tak adep nih, tak kondisikan lah. Iya. Iya dah. Iya. Sik teman-teman ya. Buka lawang sih. Dia ingin yang tanya mas tutorial buka lawangnya gimana? Nah iya. Ini pintu portable teman-teman. Nah. Biasanya dibuat untuk memaksimalkan wadah pakan. Wadah pakan. Iya mas ya. Oh, ben gak. Kalau biasanya itu cuma pintu tok, itu akhirnya nggak ada tempat pakannya gitu. Space-nya terbuang. Nah, makanya itu. Lah kayak gitu. Oke. Nah, taruh sini. Wes. Sama cukup dari sana aja nggak apa-apa mas. Backlight enggak sih? Enggak kan? Enggak backlight toh? Enggak. Nah, ini mas ya. Ini adalah salah satu betina atau indukan yang sedang bunting tua. Iya. Nah, bisa dilihat kalau secara jenengan semuanya ini. Nah, cara handling mas ya. Iya, handlingnya. Kalau bunting tua ojo sering dinganu. Ojo sering dia apa jenenge dijambak dan lain sebagainya ojo. Jadi meskipun domba ini yo hewan, tapi kita juga harus memuliakan dia. Nah seperti itulah. Terus cara handlingnya untuk melihat domba ini bunting atau isinya berapa, itu caranya seperti ini mas. Ini seperti ini. Ini dipegang, digepit antara kedua paha. Iya kan, kedua paha. Tapi ojo nemen-nemen. Jadi agak renggang saja, agak renggang biar tidak. Kepala menongol ya? Kepala menongol seperti ini. Nah, setelah itu seperti ini mas. Ketok nggak? Ketok toh. Nah seperti ini. Ngulon. Mlebu layar kabeh. Oke. Nah seperti ini mas ya. Nah ini tangan kita ini. Sebagai kita pengetahuan saja bahwasanya domba ini kita ibaratkan di tangan kiri ya, tangan kiri dan ini tangan kanan. Nah, teman-teman semua, kalaupun misalkan aja domba ini jenengan semua wareg, ya kan, perutnya itu yang bengkak, sing bledundung itu sebelah kanan. Sebelah kanan tanganku. Berarti piye? Nganu sesuai domba ini kanan kiri ini domba ya. Oh, berarti pemakanan kiri ini kok bingung enggak? Enggak. Sing sebelah kene iki kiri kanan toh? Sini kanan. Sini kanan. Berarti tangan kiriku ini adalah sebuah kanan domba. Kanan domba. Nah, dan tangan kananku kiri nih domba. Nah, ya kan. Nah, jadi secara apa ya intinya? Ya pokoknya awake domba lah. Awake domba iku rumahnya ada di sebelah kirinya domba. Kirinya domba. Jadi ketika teman-teman semua itu memberi pakan sing sampai wetenge bluwendang, itu kebanyakan nek sebelah kanan. Sebelah kananku tapi sebelah kiri ini domba. Nah, sedangkan di sini ini adalah apa jenenge? Nganu kehamilan apa? Kantong hamil, kantong apa wi? Rahim maksud. Kantong rahim. Rahim lho iki to, Mas. Apa ya lho? Iya toh. Wis pokoke kantong bayine nek kene lah. Nah, kantong janine cempe nek kene iki. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah buat domba itu nyaman. Dengan cara iki lek ngepit aja nemen-nemen. Biarkan dia tetap santai. Nah, setelah itu tangan kita ada di sini, Mas. Nah, di sini di antara ini kan ada susunya. Nah, susunya iki lek didemek iki dia mesti mencak, dia kaget. Nah, terangsang apa?
kaget mas. Oh kaget. Kaget deh. Terus setelah itu, jadi misalkan ini adalah susunya, nggih. Ini adalah susunya. Tangan kita berada di depannya, bukan berada di susunya pas. Mau jingkat ya? Kalau kena susunya. Tapi di depannya. Iya di depannya. Buat dia nyaman. Nah, ciri-ciri kalau dia itu nyaman, mas, kakinya itu agak lemes. Gak ngaku ngono ya? Gak nongkok lah. Enggak, kakinya itu lemes. Nah, untuk kita memprediksi ini janinnya ada berapa, itu caranya itu biar dia lemes dulu. Nah, kalau kita paksa kaku, itu nanti janinnya iki wis angel golekane mas. Soalnya tertutup karo urat-urate karo otote si induke. Seperti itu. Terus tangannya gini. Nah, ini kita naikkan. Kita naikkan set. Nah, di sini akan kerasa. Oh, wis geronjang ngono. Akan kerasa. Akan kerasa. Akan kerasa kok. Ini kita naikkan. Ini aku juga mau protes teman-teman tapi di belakang layar lah. Ya, ini akan kita naikkan. Naik. Lah, di sini akan kerasa, teman-teman. Jadi kayak tulang ada di dalam seperti itulah. Nah, berarti kalau setelah ini ya kan ini sudah kerasa berarti sudah ada isinya. Positif ya. Positif. Nah, setelah misalkan ini tidak terasa, ini nanti tangan kita ke atas. Ya. Ke atas. Ini kita kita dorong pelan-pelan aja. Nah, di sini akan terasa juga bahwasanya di sini juga sudah ada janinnya. Tapi untuk lebih detail 1 atau 2 kita tidak tahu. Soalnya berada di dalam. Jadi seperti itu teman-teman. Cara melihat atau merasakan bahwasanya ada janinnya seperti itu. Nah, teknologi yang sekarang itu sudah bisa menggunakan USG, tapi mahal mas. USG. Kalau beli mahal alatnya. Kalau beli mahal alatnya. Tapi kalau sewa juga bisa mas ya? Iya sewa bisa. Sewa bisa. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi misalkan selain itu dilihat dari susu bisa kan? Bisa. Kalau ini memang sudah tua, jadi kantong susunya itu sudah turun. Sudah melorot ya. Nah, cara kita yang seperti ini itu bisa dilakukan jika sudah usia 2 bulan up. 2 bulan up ya. 2 bulan up. Soalnya kenapa? Janinnya memang sudah terbentuk. Wis rada gede loh mas. Untuk usia di bawah 2 bulan itu tidak bisa mas. Soalnya biasanya jik rada granjel ataupun cilik dan kita tidak bisa seperti itulah. Berarti ini sudah hamil semua mas, jadi sudah bunting semua. Nah insya Allah sudah bunting semua mas. Jadi sudah melorot semua ya hampiran. Tapi ya memang kita breeding, jadi BCS-nya ya seperti inilah. Kalau breeding itu, BCS-nya seperti itu. Nah mungkin ada teman-teman juga, mas aku tumbas buntingan tapi sekian lama tak nganu belum apa jenenge kok belum tak openi kok gung metu-metu seperti itu. Nah, ada beberapa mitos yang mengatakan bahwasanya domba kalau pindah kandang iku iso enom neh. Memang ada mitos yang seperti itu dan ada yang mitos juga yang mengatakan bahwasanya domba meteng kok pindah kandang iku enek sing ngomong janine ilang. Tetapi kan yo secara saat ini kan panik kita kok terpercaya karo mitos mana kan kita gak. Bisa jadi juga kalau itu memang belum bunting. Tapi yo gak tahu juga sebenarnya seperti apa. Soalnya kebuntingan itu ada di dalam dan kita itu tidak tahu. Bener apa tidak isinya itu ada apa tidak seperti itulah mas. Terus sama tambah lagi mas, katanya domba kosot bisa bunting. Nah, maksudnya gini ya kan, misalkan apa jenenge wi pejantane nek kono. Saya teman-teman ya, iki ditutupne sik arek saiki adan. Misalkan pejantane nek kono. Nah, terus betinane nek kene. Nah, iku kok iso hamil iku piye carane? Ya memang ada yang mengatakan bisa, tetapi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwasanya bisa jadi spermanya si pejantan itu nempel di pager, terus tinggi kosot karo betinane, seperti itu. Akhirnya malah ya mbuh spermane mlebu apa piye sembuh akhirnya malah. Sing mirip kanca kuwi. Mosok nempel nih pager kayak. Nah. Ya mbuh lek ngono kuwi. Oke teman-teman, karena mohon maaf ini
pas adzan kita nganu dulu ya Mas. Kita break dulu lah. Break dulu. Kita tutup dulu ya, wes cukup ya. Cukup, kita cukupkan. Nanti kalau lebih lanjut langsung saja ke Domba Kediri. Iya toh Mas? Saya undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.